Motif dari pembunuhan dan kelakuan dari si Pardo ini adalah dendam yang tidak berkesudahan dengan mantan istri. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Teman-teman semuanya, selamat liburan buat kalian, selamat malam Natal buat yang merayakan. Senang banget akhirnya kita udah tiba di penghujung tahun 2020. Nah, gimana nih kalau teman-teman flashback ke belakang, gimana teman-teman berhasil nggak menghadapi tahun 2020 yang terbilang cukup sulit dari tahun-tahun sebelumnya? Komen di bawah, Vira mau tahu gimana cerita kalian selama menghadapi tahun 2020. Nah teman-teman, di malam yang spesial ini Vira juga punya cerita yang spesial buat teman-teman. Kalau biasanya Natal itu identik dengan kemeriahan, dengan kesenangan, dengan pesta-pesta. Nah ternyata ada nih suatu malam Natal yang benar-benar buruk yang pernah terjadi di California. Nah kira-kira gimana ceritanya? Teman-teman support dulu channel Vira, jangan lupa di subscribe, tekan aja tombol yang di bawah, terus tekan like juga, terus di komen juga, biar Vira makin semangat buat ceritanya. Kalau ngomongin malam Natal itu identik banget dengan sosok Santa Claus teman-teman. Nah ternyata Santa Claus yang biasanya memberikan keceriaan, memberikan hadiah, dan bisa mengabulkan permintaan, ternyata di California pernah ada seorang pembunuh yang memakai kostum Santa Claus di malam Natal dan dia membunuh satu keluarga yang sedang berpesta di malam Natal. Kejadian ini terjadi pada 24 Desember 2008. Nama kasusnya adalah pembantaian Covina atau Covina Massacre. Nah jadi sosok ini yang menjadi pelaku pembunuhan, pembantaian, penembakan, dan juga pembakaran rumah bernama Bruce Jeffrey Pardo yang berumur 45 tahun saat itu. Jadi kronologinya pada pukul 11.30 malam, tiba-tiba sebuah rumah di pinggiran kota Los Angeles, California diketok oleh seseorang, dan seseorang itu berpakaian seperti Santa Claus, berpakaian serba merah dan badannya juga cukup gempal. Jadi dia seperti akan membawa kebahagiaan dan membawa barang-barang yang bukan hadiah teman-teman, tapi di packing kayak hadiah gitu, kayak box kado. Ternyata isinya adalah mercun, apa ya bahasanya, mercun, aku nggak tahu, pokoknya kembang api gitu dah. Terus berisi juga pistol-pistol, dan ternyata itu ada pistol asli gitu. Terus dia juga membawa pisau yang gede. Nah ketika malam Natal itu, karena rumah itu adalah rumah besar dan rumah keluarga, jadi di sana ada sekitar 25 orangan yang sedang menikmati malam Natal. Karena malam itu adalah malam yang bahagia, seorang anak kecil dari rumah tersebut berumur 8 tahun langsung membukakan pintu untuk Santa Claus tersebut. Dan ekspresi ceria dari si anak ini yang ngelihat Santa Claus kayak, ada Santa datang di malam Natal. Taunya tiba-tiba dia langsung ditembak oleh Santa Claus tersebut. Nah si gadis kecil berumur 8 tahun ini kepalanya itu ketembak, tapi ini tuh bukan pistol yang nembak sekali langsung mati, itu enggak, tapi ini kayak pistol semi pistol gitu bahasanya. Jadi ketika ditembak dia ada pelurunya, tapi pelurunya itu yang enggak langsung mematikan gitu loh teman-teman. Jadi si anak kecil itu mukanya luka, tapi dia sekedar luka muka aja. Nah ketika terdengar suara tembakan seperti itu, tiba-tiba orang yang di dalam rumah itu langsung ngelihat ke pintu depan, wah ada apa nih? Nah ternyata si Pardo yang berpakaian Santa ini langsung lah menembakkan peluru-peluru pistol seminya tersebut ke seluruh orang yang ada di ruangan itu tanpa pandang bulu. Terus abis dia nembak kayak gitu, dia bawa nih ada kado yang cukup besar. Sebelum dia buka kado itu, dia nyerakin bensin. Nah orang-orang ini kan udah pada luka-luka ya, luka-luka tembak. Dengan gaya Santa Clausnya, dia langsung aja tuh buka kado dengan ceria. Ternyata itu adalah kembang api yang dia rakit sendiri. Nah karena rumah itu udah dia serakin si bensin-bensin itu, akhirnya kembang api itu langsung nyebar dan rumah itu langsung kebakar teman-teman. Orang-orang yang nggak bisa lari, ya mereka jadinya meninggal hangus terbakar. Dan si Pardo ini beberapa juga ada yang dia langsung pisauin gitu, dibantai gitu orang-orang di rumah itu. Setelah itu si Pardo ini langsunglah lari, cabut dia dari rumah itu karena rumah itu udah mau kebakaran hebat. Si Pardo itu juga salah satu lengan bajunya itu kebakar karena ya dia juga tidak sempat langsung lari setelah membuka kembang apinya tersebut. Nah dia udah nyiapin mobil buat kabur. Akhirnya si Pardo ini kabur. Nah dari sekian banyak orang di dalam rumah itu yang berpesta di rumah mantan mertuanya Pardo ini, ternyata ada beberapa orang yang selamat. Nah diantaranya ada gadis berusia 16 tahun dimana ia bisa melarikan diri karena hanya mengalami luka di lengan. Terus gadis yang berusia 8 tahun yang membukakan pintu untuk si Santa tadi itu, si Pardo tadi itu, dia juga selamat. Terus ada lagi satu orang perempuan berusia
berusia 20 tahun yang selamat juga, dia hanya mengalami patah pergelangan kaki karena dia loncat dari lantai 2. Jadi ketika si Pardo ini udah masuk nembak-nembakin, dia selamat karena loncat dari lantai 2, tapi ternyata kakinya itu pergelangannya patah. Nah, jadi si gadis 20 tahun inilah yang melaporkan kepada polisi. Dia lari terseot-seot gitu karena kakinya udah patah, jadi dia lari ke rumah tetangga. Kalau kalian sering nonton film-film di Netflix gitu, series gitu kan, sering ngeliat rumah-rumah di Los Angeles atau di California. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya itu biasanya nggak deket-deket, nggak kayak rumah komplek yang teriak sebelah aja tuh langsung kedengeran sama tetangga, enggak. Jadi itu dia harus tersiap-siap dulu ke rumah tetangganya untuk ngelaporin ke polisi. Polisi langsung datang dengan petugas kebakaran. Nah, karena kebakarannya hebat banget, si rumah ini apinya itu baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dengan mengerahkan sekitar 80 orang petugas pemadam kebakaran. Dan teman-teman, mayat-mayat yang ditemukan dalam rumah itu sudah benar-benar tidak berbentuk karena kebakaran yang udah sekitar 2 jam, dan mereka sebelumnya ada yang ketembak, ada yang kebantai, kebakar. Jadi susah banget ngeidentifikasi mayat-mayat ini. Akhirnya tim forensik dan juga tim medis berhasil mengidentifikasi korban siapa aja dengan mengidentifikasi DNA di gigi mereka. Setelah serangannya, si Pardo ini kan melarikan diri dengan menggunakan mobil. Nah, dia kayaknya bermaksud nih ke rumah saudaranya. Tapi teman-teman, karena dia udah frustasi juga kali ya, setelah membunuh sekian banyak orang, akhirnya dia melakukan bunuh diri di dalam mobil. Jadi dia menembakkan sendiri pistol ke kepala dia di dalam mobil. Nah, mobil ini terparkir sekitar jarak 1 rumah dari rumah saudaranya. Karena setelah kejadian tersebut, polisi juga mewawancarai keluarga dari saudaranya yang tempat dituju oleh Pardo ini. Ternyata Pardo memang bermaksud untuk ke rumah saudaranya tersebut, tapi Pardo ini tidak kunjung datang. Nah, ketika ditemukan dini hari oleh polisi, di dalam mobil Pardo itu sudah banyak sekali barang-barang seperti pistol, peluru, sekitar 200 amunisi lagi ada gitu di dalam mobil dia. Dan juga polisi menemukan tiket pesawat. Sepertinya si Pardo ini harusnya bakalan melarikan diri ke Kanada, ke tempat temannya, tapi ternyata tidak jadi karena dia salah ambil tiket, salah bandara gitu. Jadi dia kayak susah jauh menuju bandara itu di malam itu juga. Alhasil dia akhirnya janjian ke rumah saudaranya. Nah, polisi berspekulasi bahwa motif penyerangan dari Pardo ini adalah kasus perkawinannya. Nah, si Pardo ini diketahui baru saja menyelesaikan perceraian ketiganya dengan istri ketiganya pada 18 Desember yang lalu, 2008. Nah, kejadian ini terjadi pada 24 Desember. Jadi diasumsikan oleh polisi motif dari pembunuhan dan kelakuan dari si Pardo ini adalah dendam yang tidak berkesudahan dengan mantan istri dan mantan mertuanya. Jadi Pardo ini mengalami kehidupan yang cukup berat selama setahun terakhir karena dia beristri baru. Jadi istri ketiganya ini mereka hanya memiliki hubungan perkawinan selama 1 tahun. Dari berbagai sumber, polisi mendapatkan juga bahwa istrinya ini ternyata pernah membuat anak Pardo dari istri sebelumnya sekitar berusia 6 tahun ketika itu tenggelam di kolam renang sehingga memiliki beberapa gangguan kesehatan gitu anaknya Pardo. Jadi mereka itu sering berantem. Setelah cerai pun Pardo masih menyimpan dendam yang dalam banget ke mantan istri ketiganya ini. Makanya dia menyerang rumah mertuanya sekalian dan membunuh keluarga dari istrinya secara brutal seperti itu. Oke teman-teman, itulah cerita aku tentang si Santa Claus pembunuh ini. Dan yap, buat kalian selamat Natal. Semoga hari Natal kalian bahagia. Semoga kalian happy di malam ini dan juga di esok hari dan di penghujung tahun ini. Nah teman-teman, gimana menurut teman-teman cerita ini? Apakah ada cerita lain yang mirip dengan ini atau kejadian-kejadian lain yang pernah terjadi di malam Natal? Dan Vira mau ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Vira, karena Vira bakalan semangat banget nih kalau misalnya kalian ada masukan, ada komen, ada saran materi atau apa gitu ke Vira. Ditunggu ya teman-teman. Oke, sekian teman-teman, see you on the next video and bye.